Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 32. Langsung saja kita baca ayat Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat selanjutnya, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat. Seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Ayat ke-32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Artinya, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dari potongan ayat di atas dapat diketahui dari kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya kami akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah, dapat dipahami bahwa Allah akan menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam. Kemudian yang kedua, Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian yang ketiga, khalifah di sini yang dimaksud khalifah dalam ayat ini bukan dalam arti pemimpin atau sistem pemerintahan, tapi khalifah di sini diartikan sebagai pengganti atau yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang. Maksudnya, sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, sebelumnya sudah ada makhluk yang lain yang sudah berada di bumi, yang diberi kewenangan oleh Allah di muka bumi, yaitu jin, yaitu bangsa jin. Nah, kemudian yang diberi kewenangan oleh Allah digantikan bukan bangsa jin, tapi diganti oleh manusia. Atau juga bisa diartikan bahwa khalifah di sini adalah yang menggantikan Allah dalam menegakkan hukum-hukumnya di muka bumi. Sebagaimana dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa khalifah di sini adalah yakhlufuni fi tanfidi ahkami fiha, yang menggantikan aku dalam menegakkan hukum-hukumku di bumi. Jadi manusia mendapatkan amanah atau tugas untuk menegakkan hukum-hukum Allah atau aturan-aturan Allah, yakni melaksanakan segala perintah-perintah Allah di muka bumi. Yang mana khalifah di sini adalah wahwa Adam, adalah Nabi Adam. Setelah Allah menyatakan bahwa akan menjadikan khalifah di muka bumi, malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi orang yang akan merusak di dalamnya, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah? Sedangkan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami senantiasa bertasbih dan memujimu dan mensucikanmu. Dari pernyataan ini
dapat diasumsikan bahwa yang pertama, berdasarkan pengalaman sebelum terciptanya manusia, ada makhluk yang merusak bumi dan menumpahkan darah. Yang kedua, karena yang akan ditugaskan menjadi khalifah bukan malaikat, maka tentunya makhluk baru ini berbeda dengan mereka yang senantiasa bertasbih dan memuji Allah. Kemudian yang ketiga, bisa juga karena dari penamaan Allah terhadap makhluk yang akan diciptakan dengan sebutan khalifah, padahal kata khalifah ini mengisyaratkan fungsi pelerai perselisihan dan penegakan hukum, sehingga dipastikan ada di antara mereka yang akan berbuat kerusakan atau perselisihan dan pertumpahan darah. Kemudian Allah menjawab, Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui atas apa yang kamu tidak ketahui. Ini mengisyaratkan bahwa Allah mengetahui tentang maslahat atau kepentingan mengenai pengangkatan Adam sebagai khalifah. Yang kedua, Allah mengetahui bahwa di antara anak cucunya ada yang taat dan ada pula yang durhaka. Sehingga terbukti dan tampaklah keadilan di antara mereka. Kemudian ayat ke-32, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai nama seluruhnya. Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat. Faqala, kemudian Allah berkata, ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Setelah Allah mengajarkan nama-nama benda seluruhnya, kemudian memperlihatkan kepada para malaikat dengan mengatakan ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kalian benar. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Adam diantaranya adalah Allah mengajarkan nama-nama benda mati dan makhluk hidup dengan memasukkannya langsung ke dalam hati. Sebagaimana yang diungkapkan dalam tafsir Jalalain, bi an alqa fi qalbihi ilma, menanamkan di dalam hati Nabi Adam ilmunya. Kemudian apa yang diajarkan? Asma al-musammayat, nama-nama yang diberi nama. Semua benda yang diberi nama, semuanya diajarkan oleh Allah. Ayat ke-32-nya, para malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ini adalah sifat para malaikat yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah, tidak membangkang atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu, kita juga tidak sepantasnya menyanggah kehendak Allah. Kenapa demikian? Innaka antal alimul hakim. Karena sesungguhnya Allah itu yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Artinya, tidak ada kejadian apapun yang terlepas dari ilmu Allah dan ketentuan Allah atau kebijaksanaannya. Sebagaimana yang diungkapkan dalam tafsir Jalalain, alladzi la yakhruju syai'un an ilmihi wa hikmatihi. Tidak terlepas, sesuatu pun tidak terlepas dari ilmu Allah dan kebijaksanaan atau ketentuan Allah. Demikianlah pertemuan kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.